Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Cynthia Nur Azizah dengan NPM 2641051 di video ketiga ini dari Fakultas Pendidikan Matematika Universitas Islam Riau. Dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Lilis Marina Anggraini MPD. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang yaitu karakteristik perkembangan pada masa remaja dan karakteristik pada perkembangan masa dewasa. Nah, pertama kita akan membahas dulu apa itu karakteristik perkembangan pada masa remaja. Istilah remaja berasal dari kata adolescent atau kata bendanya yang berarti remaja, yang maksudnya berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Menurut Piaget mengatakan secara psikologis, masa remaja adalah usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia di mana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan berada dalam tingkatan yang sama, menurut Hurlock pada tahun 2004. Dapat disimpulkan masa remaja adalah masa seorang individu tumbuh menjadi dewasa dan proses kematangan organ tubuh termasuk fungsi reproduksi dan kematangan kognitif yang ditandai dengan mampu berpikir secara abstrak. Selanjutnya, karakteristik perkembangan remaja menurut Wong pada tahun 2008. Karakteristik perkembangan remaja dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif menurut Piaget dalam Wong tahun 2008, remaja tidak lagi dibatasi dengan kenyataan dan aktual, yang merupakan ciri periode berpikir konkret. Mereka juga memperhatikan terhadap kemungkinan yang akan terjadi. Pada saat ini, mereka lebih jauh ke depan. Tanpa memusatkan perhatian pada situasi saat ini, mereka dapat membayangkan suatu rangkaian peristiwa yang mungkin terjadi, seperti misalnya kemungkinan kuliah dan bekerja. Memikirkan bagaimana segala sesuatu mungkin dapat berubah di masa depan, seperti misal hubungan dengan orang tua dan akibat dari tindakan mereka. Misalnya, mereka dikeluarkan dari sekolah. 2. Yaitu perkembangan moral. Teori perkembangan moral menurut Kohlberg dalam Wong pada tahun 2009, masa remaja akhir dicirikan dengan suatu pertanyaan serius mengenai nilai moral dan individu. Remaja dapat dengan mudah mengambil peran lain. Mereka memahami tugas dan kewajiban berdasarkan hak timbal balik dengan orang lain, dan juga memahami konsep peradilan yang tampak dalam penetapan hukum terhadap kesalahan dan perbaikan atau penggantian apa yang telah dirusak akibat tindakan yang salah. Namun demikian, mereka mempertanyakan peraturan-peraturan moral yang telah ditetapkan, sering sebagai akibat dari observasi remaja bahwa suatu peraturan secara verbal berasal dari orang dewasa, tetapi mereka tidak mematuhi peraturan tersebut. 3. Yaitu perkembangan sosial. Untuk memperoleh kematangan penuh, remaja harus membebaskan diri mereka dari dominasi keluarga dan menetapkan sebuah identitas yang mandiri dari wewenang orang tua. Namun, proses ini penuh dengan ambivalensi baik dari remaja maupun orang tua. Remaja ingin dewasa dan ingin bebas dari kendali orang tua, tetapi mereka takut ketika mereka mencoba untuk memahami tanggung jawab yang terkait dengan kemandirian. Pembahasan yang kedua, kita membahas tentang karakteristik perkembangan pada masa dewasa. Dewasa di sini melambangkan segala organisme yang telah matang, yang bukan lagi anak-anak, dan telah menjadi pria atau wanita. Tahap perkembangan pada usia dewasa ini dapat dibagi atas beberapa bagian, antara lain: pertama, ada perkembangan dewasa dini, yang dimulai dari umur 18 sampai 40 tahun. Terbagi antara 1. Perkembangan fisik. Menurut Hurlock pada tahun 1980,
Terjadi perubahan fisik berupa penampilan pada usia dewasa akhir. Di antaranya adalah daerah kepala, daerah tubuh, daerah persendian. 2. Perkembangan kognitif. 1. Kecerdasan dan kemampuan memproses. Pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Dan terakhir, perkembangan emosional. Lanjut yang kedua yaitu dewasa madya. Ciri-ciri dari masa dewasa madya yaitu yang pertama bahasa. Maksudnya keterampilan berbahasanya lebih sopan, agak bijak, dan lebih dewasa. Kedua, inteligensi. Maksudnya kemampuan berpikir masih realistis. 3. Emosional. Stabilitas emosi masih sudah seimbang dan terkontrol. 4. Sosial. Masa dewasa madya awal biasanya lebih giat bermasyarakat dan mengenal tetangga. 5. Moralitas dan keagamaan. Maksudnya yakni sangat menghargai adat istiadat dan daya tarik ke arah religi mulai terlihat apalagi di usia madya akhir. Lanjut yang terakhir yaitu dewasa akhir atau usia lanjut. Ciri-ciri dari usia lanjut yaitu 1. Perbedaan individual pada efek menua. 2. Perubahan fungsi indrawi. 3. Perubahan kemampuan motorik. Nah, itu tadi sekilas uraian tentang video karakteristik perkembangan pada masa remaja dan pada masa dewasa. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.